Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-8, yaitu tentang kesetiaan Allah. Marilah kita awali belajar kita hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat setia kepada umat Israel. Kau selalu menyertai mereka di pembuangan mereka dengan mengantar mereka kembali ke Yerusalem. Bantulah kami agar selalu percaya kepada-Mu, agar kami semakin menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus pengantar kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, bersikap setia dalam persahabatan dengan sesama. Yang kedua, memahami kesetiaan Allah kepada manusia. Nah, anak-anak, siapa yang pernah berjanji? Anak-anak pasti pernah berjanji, entah itu kepada orang tua, kepada teman, atau bahkan pernah berjanji kepada dirimu sendiri. Menepati janji membuat kita dipercaya oleh orang lain. Kita menjadi orang yang jujur dan konsisten. Ada pepatah mengatakan bahwa janji adalah hutang. Itu artinya janji harus kita tepati. Kalau kita menepati janji berarti kita adalah orang yang jujur dan konsisten. Berbeda dengan manusia. Kalau Allah itu selalu menepati janji. Ia berjanji akan menyelamatkan umatnya. Ia menepati janjinya kepada bangsa Israel, yaitu membebaskan mereka dari penderitaan, menyelamatkan mereka ketika mengalami pembuangan di Babel. Apa yang terjadi pada masa itu? Orang-orang Israel mengalami penderitaan yang luar biasa dalam masa pembuangan di Babel, yaitu selama 40 tahun lamanya. Ketika kerajaan Babel melemah, kerajaan Persia mulai menguasai kerajaan Babel. Pada waktu itu Raja Persia bernama Koresi. Koresi melihat penderitaan orang Israel di Babel. Maka lalu ia menyuruh orang-orang Israel untuk kembali ke negerinya. Kemudian Raja Koresi mengangkat Zerubabel untuk memimpin rombongan orang-orang Israel kembali ke negerinya. Perjalanan mereka sangat panjang, atau disebut Exodus, perjalanan panjang, yaitu selama berbulan-bulan dilakukan oleh orang-orang Israel pada tahun 538 sebelum Masehi. Kegembiraan atas kembalinya mereka ke tanah air berubah menjadi kesedihan dan kekecewaan. Mengapa? Karena Israel hancur, tinggal puing-puing saja. Lalu apa peran Zerubabel terhadap bangsa Israel? Yang pertama, Zerubabel memimpin rombongan orang Israel kembali ke negaranya. Yang kedua, Zerubabel memberi semangat kepada orang Israel untuk membangun kembali pondok atau tempat tinggal sementara dan membangun bait Allah. Itu dilakukan selama 4 tahun. Nah, di sana juga ada Nehemia. Siapa Nehemia itu? Nehemia adalah seorang Israel yang cerdas. Dia bekerja di istana kerajaan Persia. Lalu peran Nehemia waktu itu yaitu membangun tembok kota Yerusalem, dibangun selama 52 hari. Yang kedua, mengatur pembangunan perumahan. Lalu yang ketiga, mengajak orang-orang Israel untuk menaati hukum-hukum Tuhan. Nah, pada waktu itu Nehemia mengalami kekecewaan ketika kembali ke Yerusalem. Mengapa? Karena para imam dari suku Lewi tidak lagi memimpin ibadah di bait Allah. Mereka justru pergi ke ladang. Nah, pada hari Sabat
banyak orang pergi bekerja di ladang dan berjualan di pasar. Lalu laki-laki orang Israel menikah dengan suku lain, yaitu dengan para penyembah berhala. Itu kekecewaan Nehemia ketika kembali ke Yerusalem. Nah, ada juga seorang nabi yaitu Ezra. Raja. Ezra itu adalah seorang ahli Taurat. Ezra bersama Nehemia bekerja sama supaya rakyat Israel menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Bait Allah adalah pusat kehidupan mereka. Hukum Musa yaitu 10 perintah Allah adalah pedoman hidup mereka. Jadi Ezra bersama Nehemia itu berusaha untuk mengembalikan kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Lalu Ezra ditemani oleh Nehemia menjelaskan ketiga hal tersebut di hadapan orang-orang Israel yang berkumpul di bait Allah. Umat Israel sadar akan kesalahan mereka. Kemudian mereka membuat perjanjian. Perjanjian itu ditulis, distempel atau dicap, ditandatangani oleh Imam Ezra, Nehemia dan para pemuka masyarakat. Ezra itu seorang imam, bukan seorang raja. Nah, sejak saat itulah bangsa Israel menyebut diri mereka sebagai bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Itulah salah satu kesetiaan Allah. Nah, anak yang terkasih, kesimpulan kita, pelajaran kita hari ini yaitu bahwa Allah setia pada janjinya. Selama bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel, Allah menyertai mereka dengan mengutus para nabinya. Melalui Raja Persia, mereka dibebaskan dan diizinkan pulang ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka memulai hidup baru dengan membangun bait Allah dan kota. Namun karena kesulitan dan kemiskinan, bangsa Israel melupakan Allah. Lalu Ezra dan Nehemia yang hatinya digerakkan Allah memimpin dan mendampingi bangsa Israel setia kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati.